disebut kalau mungkin seperti meditasi ya, bagaimana menyatukan pikiran kita dan kemudian kita mendrive ya, mengarahkannya itu terbang ke langit ketujuh seperti Mi'raj gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya Rasul yang bisa Mi'raj, tetapi kita juga bisa loh. Jadi Mi'rajul Mukminin itu adalah salat gitu. Jadi Nabi mengatakan semua kamu mungkin yang bisa merasakan nikmat Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Padira dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Bersama saya Amna dan juga Bunda Musaboya. Halo Bun. Makasih Amna, ya alhamdulillah selalu sehat. Dan juga berharap ya semua sahabat Padira kita ya, mudah-mudahan mereka semuanya sehat, selalu bahagia dan selalu damai. Jangan lupa selalu happy ya. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah ya Bun ya. Salah satu mukjizatnya yaitu Isra Mi'raj, perjalanan malam. Nah ini kan rada debatable juga ya Bun ya, kayak Rasulullah Isra Mi'raj dari perjalanan dari Mekah ke Madinah, habis itu ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, iya. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke langit ya, ke Sidratul Muntaha. Nah itu kan ini ya Bun ya, ada perdebatan juga. Nah yang naik itu rohnya aja, apa jiwa sama fisiknya, apa jiwanya aja? Terus ya betul ya. Terus juga itu Nabi juga dapat nggak semuanya percaya ketika Nabi menceritakan itu. Terus juga itu ya pokoknya nanti kita bahas Isra Mi'raj itu ya. Nah gimana sih pandangan Bunda tentang Isra Mi'raj Bun? Ya alhamdulillah ya Amna, kita pada bulan ini kita masuk pada bulan Rajab. Nah bulan Rajab itu biasanya kita memperingati satu momen yang penting dalam sejarah Islam yang kita sebut dengan Isra Mi'raj ya. Jadi ini namanya bulan Rajab ya. Kalau bulan Rajab itu dalam tradisi kami di keluarga itu adalah bulan yang harus kita memperbanyak istighfar ya. Jadi ada tuh di dalam buku-buku buku-buku kuno itu namanya istighfar Rajab dan itu harus dibaca ya. Kenapa? Selain salawat ya Bun ya? Iya, istighfar jadi semacam kalimat-kalimat yang mengandung kalimat pengampunan. Jadi kita mohon ampun kepada Tuhan ya. Karena apa? Karena mau masuk bulan Sya'ban. Nah di bulan Sya'ban itu nanti sudah prolog untuk Ramadan. Nggak terasa ya Amna ya, betul-betul ya Allah, waktu itu cepat sekali berputar ya. Jadi sekarang kita sudah masuk bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Saya ingat dulu nenek saya itu kalau bulan Rajab itu sudah mulai puasa nih Amna. Jadi mulai puasa lalu masuk Sya'ban ya, masih puasa di Sya'ban itu sudah semakin kencang puasanya, hampir sebulan itu dia puasa. Jadi begitu masuk Ramadan udah enak gitu karena udah terlatih sejak bulan Rajab. Nah, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi Amna bagus ya sudah menjelaskan bahwa ada debatable, ada perbedaan pendapat. Ya memang para ulama berbeda pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Berbeda pendapatnya adalah apakah yang Isra dan Mi'raj itu adalah fisiknya Rasulullah ya ataukah cuma ruhaninya saja, atau juga ada yang mengatakan fisik dan rohaninya. Nah, bagi saya ya perdebatan ini ya sah-sah saja karena juga ada banyak hadis yang menceritakan perbedaan itu gitu ya. Kalau ditanya Aisyah misalnya, dia mengatakan Rasulullah ada di samping saya malam itu, nggak kemana-mana gitu kan, berarti yang pergi Isra Mi'raj itu cuma rohaninya gitu. Tetapi bagi saya itu silahkan saja kita berbeda pendapat soal apakah fisiknya saja ataukah rohaninya juga ataukah dua-duanya. Buat saya bukan itu yang esensial ya. Jadi buat saya ya nggak apa-apa, nggak usah kita berantem karena perbedaan pendapat tersebut ya, karena bukan itu yang esensial. Biasa lah ya perdebatan kayak gitu ya Bun. Betul, karena juga ada landasannya masing-masing. Jadi bagi saya nggak usahlah kita marah kepada mereka yang mengaku cuma fisiknya aja. Tetapi terus terang ya Amna, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, bagaimana orang kita bisa tahu orang itu ada di mana gitu kan, dengan kadang-kadang saya pikir ya bagaimana semakin canggih teknologi itu sebetulnya semakin membuka kesadaran baru tentang banyak hal yang selama ini kita anggap mustahil. Nah boleh saja kan Nabi naik
pesawat supersonik yang kayak apa gitu dalam waktu bilangan detik sudah sampai ke langit yang keberapa gitu kan ya. Jadi bukan lagi hal yang mustahil kan. Jadi mari deh kita sekarang itu memperbanyak pengetahuan kita ya, apalagi dengan temuan sains dan teknologi sekarang ini, itu membuka cakrawala kita tentang hal-hal yang kita anggap impossible ya, yang kita anggap mustahil selama ini. Iya, jadi iya itu Bun, kayak baca Muhammad Iqbal juga kayak gitu Bun, Isra Mi'raj itu ya. Kalau lihat kita lihat sekarang ya itu ilmiah banget gitu, mendorong kemajuan dan penelitian baru. Seharusnya itu mendorong kepada umat Islam tentunya untuk lebih lebih semangat, lebih giat melakukan penelitian untuk terkait dengan astronomi ya, bagaimana kehidupan di langit, benda-benda langit itu kayak apa ya, karena selama ini kan belum banyak dieksplor ya. Siapa tahu suatu ketika kita bisa tinggal di Mars misalnya ya kan, kalau bumi ini udah penuh ya, itu kan bukan hal yang mustahil ya, karena itu umat Islam itu sangat didorong untuk mengembangkan cakrawala, mengembangkan gagasan dan pikiran ya. Bahkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu selalu kita itu didorong untuk afala ta'qilun ya, afala tatadabbarun, afala tanzurun. Itu artinya apa? Itu bahkan ayat yang pertama turun itu Iqra ya, bacalah. Nah, baca dalam arti apa? Penguatan literasi, pengembangan literasi, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang memiliki kebijakan. Kebijakan itu bukan hanya dalam arti bijaksana, tetapi memiliki pengetahuan yang luas, sehingga kita tuh nggak jadi idiot ya, nggak jadi kuper gitu ya, sedikit-sedikit kafir ya, sedikit-sedikit kita mengatakan itu bid'ah, belum tentu ya, karena itu mari deh kita memperluas wawasan kita. Kita kan baca Barzanji ya Bun ya, biasanya kalau Isra Mi'raj itu diperingati. Kalau di tempatnya Amna apa dilakukan kalau Barzanji Bun? Biasanya baca Barzanji, sholawatan, ada juga kayak ngaji sirah nabawiyah gitu. Nah itu dia kan penting. Jadi dalam perayaan Isra Mi'raj ini buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu menyebutkannya itu dalam sebuah surah yang disebut dengan surah Al-Isra. Al-Isra itu pada surah yang ke-17 ya dalam Al-Quran. Jadi menarik. Jadi dalam ayat itu ya diungkapkan kalimatnya singkat sekali ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi disebutkan perjalanan itu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Memang pada waktu itu jaraknya panjang ya, jaraknya jauh sekali. Jadi banyak yang, kalau banyak orang yang nggak percaya sih ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, dalam apa sih nggak bisa orang pergi ke bulan aja bisa dalam bisa cepat gitu dengan perjalanan secepat cahaya gitu kan. Jadi menurut saya banyak hal yang nggak usah deh kita marah dengan orang yang nggak percaya gitu ya. Nah, tetapi poinnya menurut saya, intinya perjalanan itu apa gitu. Nah iya, maknanya apa sih Bun menurut Bunda? Itu kan juga turun juga perintah sholat ya Bun ya. Betul. Di Isra Mi'raj itu. Nah makna intinya tuh apa sih? Nah ini yang penting nih kita bahas. Jadi bagi saya ya nggak usahlah kita perdebatkan apakah dengan fisiknya Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha atau tidak, apakah Nabi betul-betul bertemu Tuhan atau tidak. Buat aku sih nggak penting ya seperti itu. Nah intinya itu adalah yang pertama, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama itu kan adalah bahwa kita itu disuruh ya mendapatkan inspirasi bahwa kamu tuh sebagai manusia itu harus banyak explore gitu, harus banyak bersih, karena dalam perjalanannya kan Nabi bertemu dengan para nabi gitu. Jadi itu silaturahim itu penting, perjalanan itu penting. Jadi kita tuh traveling itu penting, tapi traveling yang bermakna ya, traveling yang religius. Jadi bukan sekedar menghambur-hamburkan uang, tetapi kita traveling itu untuk sesuatu yang bermakna bagi hidup kita dan juga bermakna bagi orang lain. Jadi ada manfaatnya ya. Nah, dalam traveling itu kelihatan bahwa Nabi membangun hubungan, yang membangun relasi dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia itu harus selalu diperbaiki. Hubungan yang melibatkan rasa respect ya, dan apresiasi, penghormatan terhadap sesama. Jadi betul-betul perjalanan Nabi itu luar biasa loh. Nah, yang kedua itu adalah bahwa perjalanan berikutnya, Mi'raj. Mi'raj itu semacam perjalanan rohani, perjalanan yang sangat spiritual. Nabi dikatakan ke langit yang ketujuh ya, Sidratul Muntaha. Itu adalah perjalanan untuk membebaskannya kemanusiaan kita dari semua
belenggu belenggu apapun ya. Karena itu penting sekali dalam konteks ini ya. Saya selalu mengatakan kepada kita sebagai manusia, ini sebenarnya mencerminkan konsep tauhid ya. Itulah yang kemudian diungkapkan dalam syahadat kita, testimoni kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apa artinya itu? Bahwa ini adalah perjalanan Mi'raj, ini perjalanan pembebasan diri kita dari semua belenggu-belenggu yang sifatnya material. Nah, sekarang amna itu bisa kita lakukan karena dalam beberapa hadis Nabi mengatakan Mi'rajul Mukminin itu as-shalah. Jadi as-shalah itu adalah bentuk mi'rajnya. Jadi kalau amna mau, kita semuanya nih ya, saya selalu merasakannya bahwa sekali-sekali saya ingin lepas ya dari kehidupan material gitu. Gimana caranya kita lepas dari belenggu-belenggu yang membelenggu kita ya, sifat-sifat kematerialan, keduniawian gitu kan. Kita naik ke langit ya dengan melalui sholat. Nah, di sholat itu sebenarnya itu mi'raj loh. Jadi ketika kita sholat ini benar-benar kita melepaskan diri dari semua ikatan, dari semua keterikatan kita pada benda-benda duniawi, benda-benda material yang memang nggak mudah ya, karena kalau kita sholat baru Allahu Akbar udah ingat. Aduh, ingat ini ketinggalan di kamar mandi. Bahkan ada teman saya kalau ada yang kelupaan nih, ntar gue sholat dulu deh. Maksudnya apa? Katanya kalau gue sholat, katanya pasti gue inget nih di mana nih tadi naruh kunci. Saya bilang ya ampun, ada ya orang seperti buat inget sesuatu. Iya, jadi dia tuh lucu kalau kehilangan apa-apa, kata saya sholat dulu ya Bu. Kenapa? Ya abis nanti kalau saya sudah sholat nih Bu, kata dia kepada saya. Ini orang yang di rumah saya nih mengatakan, kalau saya sudah sholat Bu itu keinget semua. Lah kamu tuh sholat inget barang-barang yang kelupaan, justru itu sesuatu yang buat saya itu sesuatu yang tidak bagus loh. Jadi sholat itu semua perhatian, semua emosi dan keterikatan kita harus kita hindarkan dan kita benar-benar fokus hanya mengingat pada Allah. Ya nggak mudah sih ya, ngomongnya sih enak, tetapi ini harus dilatih. Inilah yang disebut kalau mungkin seperti meditasi ya, bagaimana menyatukan pikiran kita dan kemudian kita mendrive ya, mengarahkannya itu terbang ke langit ketujuh seperti mi'raj gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya Rasul yang bisa mi'raj, tetapi kita juga bisa loh. Jadi mi'rajul mukminin itu adalah salat gitu. Jadi Nabi mengatakan semua kamu mungkin ya bisa merasakan nikmatnya mi'raj itu dengan salat. Jadi melalui salat itu kita coba deh menghilangkan, ya tentu ada prolognya, kita bagaimana berwudu yang benar dulu kan. Kita berwudu secara benar, kemudian kita betul-betul mensucikan hati kita, beristighfar sebelumnya, semoga dosa-dosa kita diampuni. Karena kalau kita banyak dosa juga kita nggak bisa fokus loh dalam sholat, serius ya. Karena itu kita mulai fokus, yang mulai dari berwudu yang benar, lalu kemudian kita beristighfar, lalu betul-betul kita menghadap Tuhan itu seperti kita betul-betul menghadapi, mematikan gitu loh diri kita. Jadi itulah sebabnya kenapa dalam istilahnya doa permulaan itu ya, doa iftitah itu ada doanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya ya wa mahyaya lillahi alamin. Jadi sesungguhnya hidupku sesungguhnya hidupku, sholatku, hidupku dan matiku sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali kan? Masa sih Tuhan tidak akan memberikan kamu Tuhan akan mendorong, akan menolong kepada kita untuk gimana kita bisa merasakannya, indahnya atau nikmatnya mi'raj itu. Iya, benar. Jadi itu juga ya Bun ya, kayak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh kayak persaudaraan antar umat manusia gitu. Jadi kayak kenapa Nabi Muhammad nggak langsung ke Sidratul Muntaha aja gitu? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Betul. Jadi untuk bertemu dengan banyak para pendahulunya ya, para nabi pendahulu, karena terus terang ya di dalam Al-Quran itu sangat bijak ya. Kita itu diwajibkan untuk beriman kepada para nabi-nabi sebelum kita. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan. Kita benar-benar loh nggak boleh kita membeda-bedakan di antara para nabi. Jadi keimanan kita dengan Rasulullah itu sama, mestinya sama ya dengan keimanan kita pada nabi-nabi yang lain. Nah artinya apa? Bahwa nabi-nabi yang lain itu kan membawa syariat yang berbeda-beda. Nah menurut saya apa yang diinginkan di situ adalah bagaimana kita respect, bagaimana kita menghargai ya agama, syariat yang berbeda-beda yang sudah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Karena itu ya buat saya benar-benar ya Islam ini luar biasa ya. Jadi perjalanan Rasulullah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu benar ya kata Amna tadi, kenapa nggak langsung aja ke langit, kenapa mesti harus ke Masjidil Aqsa? Itu pentingnya apa ya, membangun silaturahim, hubungan horizontal. Nah inilah yang dimaksud dalam Islam itu hablum minan nas. Jadi hablum minan nas itu adalah basis dalam membangun hablum minallah. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama itu nggak benar, ya bagaimana kamu akan membangun hablum minallah? Tentunya nggak seperti itu, karena itu penting sekali dalam Islam itu bagaimana kita membangun relasi, nah, terutama nih relasi yang setara nih Amna, supaya tidak ada unsur-unsur diskriminatif, ya nggak ada unsur-unsur eksploitatif, nggak ada unsur-unsur kekerasan, nggak ada unsur-unsur yang ingin memperbudak. Kan memperbudak orang lain setelah itu kan enak ya. Jadi ini harus diwaspadai, karena itu hubungan kita dengan pasangan kita, apakah itu suami atau istri, dan hubungan kita dengan anak-anak, dengan saudara-saudara, dengan tetangga, itu adalah hubungan yang dibangun dengan prinsip-prinsip egalitarian, saling menghormati, penuh toleransi, dan saling saling melengkapi gitu, karena itu membantu satu sama lain. Itu amat sangat penting ya di dalam Islam. Maka di dalam banyak hadis itu dikatakan, ya ke dalam kehidupan bersama itu kamu seharusnya lebih banyak memberi ketimbang menerima. Karena ya dulu aulia ya khairun min yadis sufla. Memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Karena itu dalam dalam konsep hablum minan nas ini kita upayakan bagaimana nih caranya kita menjadi orang yang berguna ya bagi sesama. Karena itu adalah basis bagi hubungan kita dengan Allah ya, dengan Tuhan. Karena itu hablum minallah itu harus dibangun berdasarkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena itu ya dalam Islam itu sangat dipentingkan bukan hanya kesalehan individual, tapi lebih juga adalah kesalehan sosial. Wah, luar biasa banget ya. Jadi Isra Mi'raj itu sedalam itu ya Bun ya? Sedalam itu maknanya, karena itu nanti kapan kalau kita tanggal berapa ya Isra Mi'raj itu tanggal 28 kalau saya nggak salah ya, karena besok tanggal 2 baru kita masuk bulan Mi'raj atau bulan istilahnya bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu bulan yang sangat dihargai di dalam ajaran Islam. Salah satu bulan yang dianggap haram. Zaman jahiliyah itu nggak boleh perang kalau bulan Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ya. Jadi itu. Karena itu mari deh kita semuanya mengerti sejarah sehingga kita dapat menangkap pesan-pesan moral dari sejarah Islam itu. Ini kita kalau ngelihat perspektif perempuannya juga ini ya Bun ya, kayak itu tuh hadiah dari Allah buat Rasulullah, karena Rasulullah kehilangan orang-orang tercintanya sebelum Isra Mi'raj, salah satunya Khadijah. Betul. Itu kan membuktikan kayak seorang perempuan itu penting banget buat hidup Rasulullah, terutama Khadijah istrinya. Betul. Yang iya, jadi sebetulnya Isra Mi'raj itu kalau saya melihat dalam sejarah itu adalah sebuah penghiburan. Jadi perjalanan Nabi ini bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan hiburan untuk Rasulullah ya, karena Rasulullah baru kehilangan pamannya ya Abu Thalib, lalu kemudian kehilangan sahabatnya. Jadi sahabatnya Khadijah itu dianggap, Nabi selalu menganggap Khadijah itu sahabatku ya, mitraku, lalu belahan jiwaku ya. Gak hanya menyebut istrinya. Jadi kematian Khadijah itu membuat Nabi itu sangat berduka, dan tahun itu disebut dengan Amul Azmi, tahun yang penuh duka, dan dukanya Nabi itu sangat mendalam. Tentu saya pikir ya, kok kita nggak bisa ya meniru Rasulullah ya yang begitu berduka kehilangan istrinya. Artinya apa? Bahwa Rasul itu betul-betul menghargai ya Khadijah, menghargai perempuan, dan menghargai kemanusiaan. Wah, luar biasa banget. Oke, sahabat Padira, demikian podcast kita kali ini. Selamat merayakan Isra Mi'raj ya. Nah, kita baiknya ngapain aja sih Bun? Nanti kalau Isra Mi'raj ya nanti kita banyak salawat, kita baca salawatan, kita mengadakan zibaan, banyak kita bikin webinar aja nanti kita webinar bisa. Untuk mengenang ya perjalanan Rasulullah, dan juga menangkap makna-makna spiritual dari perjalanan Rasul, baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa tahu ada punya pengalaman yang baik di Masjidil Aqsa nih ya. Jadi kita bagaimana supaya Palestina bisa damai nih ya. Kita buat itu podcast. Jadi podcastnya nanti kemudian kita juga melihat bagaimana nih perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, perjalanan
yang sangat rohani dan penuh nilai-nilai spiritual. Wah, seru banget. Nantikan ya webinar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Padira, pencerahan untuk keadilan.